Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yana Felindi dengan NIM C1C019105. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai salah satu materi yang ada pada mata kuliah akuntansi keperlakuan, di mana materi pada kali ini berjudul aspek keperilakuan pada pengambilan keputusan dan pengambil keputusan. Proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan adalah salah satu mekanisme pemikiran yang paling kompleks karena berbagai faktor dan tindakan campur tangan di dalamnya dengan hasil yang berbeda. Orasanu dan Connolly mendefinisikannya sebagai serangkaian operasi kognitif yang dilakukan secara sadar yang mencakup unsur-unsur lingkungan pada waktu dan tempat tertentu. Sedangkan Narayan dan Corcoran Perry mempertimbangkan pengambilan keputusan sebagai interaksi antara masalah yang perlu dipecahkan dan seseorang yang ingin menyelesaikannya dalam lingkungan tertentu. Langkah-langkah dalam proses pengambilan keputusan. Ada 4. Yang pertama yaitu pengenalan dan pendefinisian atas suatu masalah atau peluang. Yang kedua, pencarian tindakan alternatif dan kuantifikasi atas konsekuensinya. Yang ketiga, pemilihan alternatif yang optimal dan memuaskan. Dan langkah yang keempat, penerapan dan tindak lanjut. Jenis-jenis dari model proses. Ada 3, yang pertama yaitu model ekonomi. Model ekonomi tradisional ini mengasumsikan bahwa seluruh kegiatan dan keputusan manusia adalah rasional sempurna dan bahwa dalam suatu organisasi ada konsistensi di antara beragam motif dan tujuan. Model ini selalu berusaha memaksimalkan hasil dalam perusahaan dan keputusan akan diarahkan pada titik yang maksimum di mana biaya marginal sama dengan pendapatan marginal. Yang kedua, ada model sosial. Model ini mengasumsikan bahwa manusia pada kenyataannya adalah irasional dan keputusan yang dihasilkan didasarkan pada interaksi sosial. Dalam hal ini terasa bahwa tekanan dan harapan rekan kerja merupakan kekuatan utama yang memotivasi. Dan yang model ketiga adalah model Simon. Model ini didasarkan pada konsep Simon tentang manusia administratif, yang mana manusia dipandang sebagai makhluk yang rasional karena mereka memiliki kemampuan untuk berpikir, mengolah informasi, membuat pilihan, dan belajar. Akan tetapi, terbatas batasan rasional mereka. Manusia dibatasi oleh kemampuan mereka untuk memproses informasi secara berurutan. Mereka tidak pernah memiliki informasi penuh dan memiliki kemampuan yang terbatas untuk mengolah data dalam jumlah besar. Dengan demikian, sikap manusia dalam kondisi ini adalah perilaku yang berusaha memuaskan dan bukan untuk melakukan optimalisasi. Cara mengambil keputusan dalam organisasi. Berbagai pendekatan dalam pengambilan keputusan, seperti menggunakan pendekatan rasional dengan menggunakan variabel-variabel terkait, dengan menggunakan metode tertentu pula dengan tahapan yang jelas dan dikerjakan oleh tenaga profesional. Metode-metode terkait tersebut diantaranya metode SWOT, cause dan effect analysis, value chain analysis, dan sebagainya. Poin berikutnya yaitu rasional terbatas atau bounded rationality, di mana artinya bahwa orang-orang memiliki keterbatasan dalam pemikiran rasional. Poin yang selanjutnya, intuisi. Terdapat berbagai pandangan tentang intuisi, yaitu intuisi sebagai suatu pengetahuan, sebagai pendekatan untuk merespon suatu fenomena, dan sebagai suatu proses berpikir. Grup Taylor dan Francis mendefinisikan intuisi sebagai suatu proses berpikir. Pembuatan pilihan. Untuk menghindari informasi yang terlalu padat, para pengambil keputusan mengandalkan
heuristis atau jalan pintas penilaian dalam pengambilan keputusan. Heuristik dalam strategi yang disederhanakan dalam pengambilan keputusan yang mana para manajer dihadapkan pada lingkungan yang kompleks, informasi yang terbatas, dan keterbatasan kognitif. Ada tiga jenis. Heuristik. Yang pertama adalah availability heuristik, di mana penilaian ini terjadi ketika para manajer menggunakan informasi yang telah tersedia sebagai dasar penilaian atas peristiwa yang sedang berlangsung. Misalnya, keputusan untuk tidak menanamkan saham pada perusahaan yang memiliki produk baru. Yang kedua ada representativeness heuristik. Heuristik penilaian ini terjadi ketika seorang manajer menilai kemiripan sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa yang sama. Misalnya, manajer memutuskan mempekerjakan seorang karyawan karena karyawan tersebut juga alumni dari sekolah atau universitas yang sama dengan karyawannya yang lebih sukses. Dan yang ketiga adalah anchoring and adjustment heuristik, di mana penilaian ini terjadi ketika seorang manajer membuat keputusan berdasarkan penyesuaian nilai yang telah ada sebelumnya. Misalnya, penetapan gaji baru hanya dengan menaikkan gaji tahun sebelumnya dengan proporsi yang masuk akal. Berikutnya, teknik pengambilan keputusan. Ada 4 teknik. Yang pertama, teknik partisipatif. Sebagai teknik pengambilan keputusan, teknik partisipatif mencakup individu atau kelompok dalam proses yang dapat dilakukan secara formal maupun informal dan memerlukan interaksi intelektual, emosional, dan fisik. Sejumlah partisipan dalam pengambilan keputusan berkisar dan tidak adanya partisipasi pada satu sisi, yang mana manajer mengambil keputusan dan tidak menerima bantuan atau ide dari partisipan sampai partisipan penuh pada sisi lainnya, yang mana setiap orang yang terkait akan terpengaruh oleh keputusan menjadi sepenuhnya terlibat. Yang kedua ada teknik keputusan kelompok. Kreativitas pengambilan keputusan dapat diterapkan pada individu atau kelompok karena pengambilan keputusan individu membantu pengambilan keputusan dalam organisasi saat ini, sehingga pemahaman mengenai dinamika kelompok dan tim menjadi relevan dan dengan pengambilan keputusan. Sebagai contoh, pemasahan masalah dan fenomena mengenai kesesuaian nilai dan kelompok, seperti perubahan risiko, membantu seorang memahami kompleksitas pengambilan keputusan kelompok secara lebih baik. Yang ketiga, teknik DLP. Teknik DLP dipopulerkan belakangan ini sebagai teknik pengambilan keputusan untuk prediksi jangka panjang. Berbagai organisasi bisnis, pendidikan, pemerintahan, kesehatan, dan militer menggunakannya. Dan yang terakhir adalah teknik kelompok nominal. Saat pendekatan kelompok nominal murni dikembangkan menjadi teknik khusus untuk pengambil keputusan dalam organisasi. Pendekatan ini dinamakan dengan nominal group teknik. Peran informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dan informasi mengenai hasil kinerja akuntansi fokus pada periode waktu yang berbeda. Maka itu hanya dikaitkan oleh sejumlah fakta bahwa proses pengambilan keputusan menggunakan data akuntansi tertentu yang mau dimodifikasi selain informasi non-keuangan. Oleh karena itu, pertanyaan pentingnya adalah kapan informasi akuntansi relevan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Menurut Hopwood, informasi akuntansi dapat menyediakan beberapa stimulus yang mana masalah dan peluang dikenali dan didefinisikan. Tindakan alternatif diisolasi dan konsekuensinya dijelaskan dan memainkan peranan dalam analisis serta penilaian alternatif. Sekian presentasi saya pada kali ini. Kiranya yang saya sampaikan boleh menjadi manfaat bagi kita semua. Saya minta maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.